Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddha, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Arini Kolbisa Jadi Sopemena, biasa dipanggil Arini. Saya dari kampus IAIN Ambon, dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjalankan tugas saya untuk menjelaskan materi-materi tentang psikologi pendidikan. Jadi materi yang pertama tentang belajar dan mengajar dalam perspektif psikologi pendidikan, di mana materi ini menggunakan teori pendekatan. Jadi guru akan mendekati siswanya dan akan mengetahui siswa dan siswinya dalam belajar aljabar, di mana ada siswa dan siswi yang mampu dengan cepat mempelajari atau memahami apa yang sudah dijelaskan. Ada juga yang harus kita jelaskan berulang-ulang atau secara terperinci agar si murid, siswa atau siswi itu mengerti. Nah, materi kelima adalah metode kontribusi. Psikologi pendidikan memberikan kontribusi penting dalam pengembangan metode pembelajaran yang efektif. Beberapa metode kontribusi psikologi pendidikan meliputi pembelajaran berbasis masalah, menggunakan masalah dunia nyata untuk motivasi siswa dalam mempelajari konsep-konsep baru, pembelajaran kolaboratif, mendorong kerjasama antara siswa untuk memecahkan masalah dan pemahaman materi pelajaran. Adapun pembelajaran aktif, mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran melalui diskusi, eksperimen, dan juga proyek. Ada juga pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan siswa untuk belajar melalui proyek-proyek praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah perbedaan gaya belajar, di mana gaya belajar orang itu pasti berbeda-beda. Ada orang yang bisa belajar dalam keramaian, ada juga orang yang susah untuk belajar di dalam keramaian. Tentu saja, setiap manusia, setiap orang pasti memiliki gaya belajar yang berbeda. Seperti contoh lainnya adalah seseorang ekstrovert. Biasanya seseorang ekstrovert itu bisa belajar di mana saja. Tidak semuanya, tapi ada beberapa seseorang yang ekstrovert bisa belajar di tempat keramaian, dimanapun itu biasanya bisa. Sedangkan seseorang introvert, karena saya sendiri adalah seseorang introvert, seorang introvert itu lebih suka dan lebih cenderung belajar di kamar sendirian karena lebih masuk di otak. Karena jika ada kebisingan itu akan mengganggu otak kita untuk belajar. Itu adalah contoh lainnya. Yang keempat adalah teori pembelajaran. Teori pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui proses pembelajaran. Beberapa teori pembelajaran yang terkenal yaitu teori behaviorisme yang menekankan belajar sebagai respon terhadap stimulus eksternal dan penguatan positif atau negatif. Contohnya adalah eksperimen conditioning oleh Ivan Pavlov, teori kognitif yang fokus pada pemahaman proses kognitif individu dalam memperoleh pengetahuan, seperti teori kognitif Piaget yang menyoroti tahap-tahap perkembangan kognitif anak. Teori konstruktivis menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses konstruksi pengetahuan oleh individu, seperti teori konstruktif Vygotsky yang menekankan peran interaksi sosial dalam pembelajaran. Yang kedua, materi kelima adalah perilaku dan kesalahan belajar. Gangguan perilaku dan kesalahan belajar. Gangguan perilaku seperti merujuk pada masalah perilaku yang mengganggu proses belajar. Contoh gangguan perilaku termasuk ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder yang ditandai dengan hiperaktivitas, impulsif, dan kesulitan berkonsentrasi. Kesalahan belajar merupakan kesalahan dalam pemahaman atau penerapan informasi yang dapat menghambat proses belajar. Contoh kesalahan belajar adalah kesalahan konsep matematika,
seperti kesalahan dalam menghitung operasi matematika sederhana. Materi selanjutnya adalah perspektif transfer pembelajaran, di mana terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, transfer positif, merujuk pada kemampuan individu untuk menerapkan pengetahuan dari satu konteks pembelajaran ke konteks yang lainnya. Contoh transfer positifnya adalah siswa yang menggunakan keterampilan pemecahan masalah matematika yang dipelajari di kelas untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun transfer negatif terjadi ketika pengetahuan yang dipelajari tidak dapat diterapkan dengan efektif di konteks baru. Contohnya seperti siswa yang mengalami kesulitan menerapkan strategi membaca yang dipelajari, pembelajaran yang berbeda. Sekian video saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.